pengertian dari pandemic trap atau perangkap pandemi adalah suatu negara dalam situasi yang tidak ada tanda-tanda bahwa mereka akan bisa exit dengan cepat dalam situasi pandemi yang tidak terkendali. Misalnya kasus sudah naik, kemudian dilakukan pengetatan, kemudian dilonggarkan karena sudah terjadi penurunan, kemudian naik lagi dan seterusnya. Jadi banyak negara termasuk Indonesia sekarang masih berkubang di dalam kubang jebakan ini, perangkap ini. Dan kita harus berusaha exit daripada spiral out ini, kita lakukan suatu upaya supaya kita bisa mengendalikan pandemi. Dan untuk mengendalikan pandemi tidak bisa intervensinya tambal sulam. Ketika ada kenaikan kasus yang tinggi, kemudian tergopoh-gopoh dan dengan rasa panik yang luar biasa melakukan PPKM darurat, ya kan? Kemudian kita tidak siap mengatasi di mana kasus demikian tingginya, rumah sakit tidak bisa mengatasi atau menampung orang-orang yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Kita mengalami defisit oksigen di mana-mana, baik di rumah sakit atau masyarakat yang membutuhkan tidak dapat akses oksigen, dan banyak lagi. Itu adalah situasi di mana seperti kita tidak tidak punya pandangan kapan sebenarnya pandemi ini bisa selesai. Kalau kita mau exit, kita harus mempunyai rencana. Indonesia adalah salah satu negara yang tidak punya rencana nasional bagaimana mengatasi pandemi. Sehingga setiap responnya itu sifatnya adalah responsif, bukan mengantisipasi. Misalnya sudah tahu bahwa kalau ada mobilitas penduduk ketika mudik lebaran akan terjadi kenaikan. Tetapi itu tidak dicegah atau tidak ada pengetatan dan dibiarkan terjadi, baru kemudian setelah terjadi sangat tinggi baru dilakukan pengetatan yang kita sebut sebagai PPKM darurat. Itu terlambat. Sebulan sebelumnya sudah diingatkan bahwa ini akan luar biasa tingginya karena situasinya berbeda, bahwa kita sekarang menghadapi varian baru dan kita menghadapi pandemi dengan COVID-19 yang akan selalu bermutasi. Delta bukan yang terakhir. Jadi mungkin akan ada mutasi-mutasi baru. Kita harus mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan itu. Baik, namun kalau kita lihat saat ini dengan adanya PPKM darurat, lalu kemudian PPKM level 4, kalau kita lihat dari angka kasus positif kan memang mengalami yang namanya penurunan begitu ya Pak Pandu, dari kisaran 50.000, lalu kemudian 40.000, 30.000, dan terbaru kemarin ada di kisaran 22.000. Anda melihat seperti apa penanganan pandemi COVID-19 oleh pemerintah ini? Apakah sudah efektif atau maksimal atau seperti apa nih Pak Pandu? Ya, itu hebatnya. Ya, saya bravo kepada pemerintah bahwa sudah berani untuk melakukan pengetatan yang kita sebut pengetatan PPKM darurat atau level 4. Dengan cara itu, kita bisa menekan kasus secepatnya. Kita akan dalam waktu, kalau ini terus diperpanjang kira-kira sebulan lagi sampai akhir Agustus, itu kita akan bisa menghadapi situasi yang sangat rendah. Tetapi sebelum nanti dilonggarkan, kita harus siap supaya tidak terjadi kenaikan lagi. Apa usaha kita sudah sebulan luar biasa, kemudian kita longgarkan, naik lagi. Jangan sampai itu terjadi. Itulah yang disebut perangkap. Kita senang dengan adanya penurunan, tapi ini penurunan yang sifatnya sementara, karena kita melakukan pengetatan, dan tidak mungkin kita melakukan pengetatan yang lama. Paling lama sebulan, itu pun sudah menderita luar biasa penduduk untuk dalam masalah ekonomi dan sebagainya. Jadi kita harus memperkuat 3M-nya, penduduknya sebelum kita longgarkan, betul-betul diwajibkan pakai masker kalau beraktivitas. Kemudian kedua, testingnya, testing, lacak, isolasi, menjadi satu kesatuan itu harus betul-betul optimal. Testingnya sesuai dengan jumlah penduduk standar WHO, kemudian tracingnya minimal dari 1 orang yang sudah terkonfirmasi bisa menjangkau 20 orang yang kemungkinan menjadi suspek, di testing lagi, diisolasi dengan objektif supaya kita bisa menekan penularan. Rantai penularan kita putus dengan melakukan testing, lacak, isolasi tadi. Dan yang ketiga, sekarang kita sudah punya vaksin. Vaksin ini sangat bermanfaat karena apa? Karena bisa menekan risiko orang untuk menjadi COVID berat dan juga menekan risiko untuk mengalami kematian. Jadi vaksinasi harus digenjot dengan cepat
menjangkau semua penduduk di wilayah-wilayah yang potensial penularannya masih belum kita kendalikan secara baik. Ini yang menurut saya yang harus dilakukan sebelum kita melakukan pelonggaran nanti, supaya kita tidak mengalami kenaikan sehingga sepertinya kita terperangkap dalam situasi yang tidak pernah selesai. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya.